Kalau sekarang ini sedang rame-rame mengenai MBG, kami Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program MBG itu. Karena program MBG itu sejalan dengan kebijakan kami dalam penguatan pendidikan karakter dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga merupakan bagian dari dukungan kami terhadap kebijakan Bapak Presiden agar anak-anak kita ini memiliki jasmani yang sehat dan mental yang kuat. Masih di satu meja The Forum, saya masih mau ke Mbak Lina. Mbak Lina masih bersama satu meja ya. Mbak Lina, kan tadi Bu Dirjen menyampaikan bahwa masih ada kesempatan. Yang kedua bahwa ini masih akan dikaji. Tetapi ada satu juga bahwa disampaikan di surat edaran Menteri itu bahwa akan ada seleksi untuk guru-guru honorer. Anda sudah mendengar itu dan Anda siap jika itu memang harus Anda tempuh? Ya tentu sangat siap Pak. Bagaimana untuk persiapan mengikuti Anda? Seleksi itu. Apa persiapan Anda? Persiapannya yang pertama itu kan saya udah ngikutin PPG juga Pak. Itu kemudian ya untuk mengikuti peraturan yang adanya aja. Ya, tapi sorry, Mbak Lina udah ada di Dapodik ya, sudah masuk dalam Dapodik yang 237.000 ya Mbak Lina ya. Alhamdulillah udah. Oke. Sejauh ini komunikasi dengan kepala sekolah Anda seperti apa kalau saya boleh diceritakan kira-kira apakah kepala sekolah akan menjelaskan, memberikan keterangan, dukungan, termasuk memberikan fasilitas dengan kepala dinas dan sebagainya, kalau boleh cerita seperti apa? Tentu kan ya, guru honorer ini nggak sedikit kan di sana kan gitu. Ya, alhamdulillahnya Bapak Kepala Sekolah di sini itu sangat support sekali sama kita para guru honor. Jadi sangat mendukung gimana prosesnya untuk memperjuangkan agar tidak honor lagi statusnya gitu. Baik, saya ke Pak Fariza. Pak Fariza, di Sumatera Utara karena level sekolah menengah atas dari SMKN dan SLB itu ada di dalam pengawasan provinsi ya. Sejauh ini bagaimana Pak? Apakah antar sekolah tentu yang memiliki problem menghadapi surat edaran dan merespon surat edaran tidak hanya SMKN 4 tempat Bapak bekerja. Boleh diceritakan Pak sejauh ini bagaimana komunikasinya dengan Dinas Pendidikan Provinsi, bagaimana bahkan mungkin dengan Gubernur kalau memang ada, boleh diceritakan Pak. Kalau di Sumatera Utara sudah ada mulai pendataan Mas ya terkait dengan guru-guru baik yang khususnya guru honorer ini baik yang terdaftar di Dapodik maupun yang belum terdaftar di Dapodik. Mungkin itu yang langkah-langkah yang sudah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara gitu Mas. Nah terkait surat edaran yang baru muncul ini sudah ada Pak rapat khusus atau mungkin ada pengarahan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi mewakili pemerintah pusat? Saya kira belum ada ya, hanya masih yang pendataan itu. Oke. Dan antar kepala sekolah ada komunikasi Pak, bagaimana kira-kira kan biasanya kalau kolektif tentu akan lebih berhasil lah atau seperti apa atau jalan sendiri-sendiri Pak? Karena ini kan kaitannya dengan kelangsungan. Kalau secara formal belum ada barangkali, tapi kalau secara non formal mungkin sudah ada dibicarakan lah terkait bagaimana sikap kita yang masing-masing dari kepala sekolah itu terhadap surat edaran ini gitu. Pak Fariza, kalau tadi saya ke Bu Lina bertanya dan Bu Lina jawabannya adalah sampai sekarang tidak menerima honor speser pun dari sekolah atau dari pemerintah kabupaten gitu ya. Kalau di SMKN 4 seperti apa Pak di Sumatera Utara kira-kira? Ya kalau kami di SMK Negeri 4 tidak ada guru honor yang tidak kami bayar Pak. Semua kami bayar ya karena kebetulan di Sumatera Utara kita masih diperbolehkan ya untuk meminta sumbangan dari orang tua siswa. Jadi masih itu artinya sumber dananya dari swadaya sumbangan orang tua. Orang tua sih, iya ya. Jadi tidak ada anggaran dari provinsi? Kalau provinsi kan hanya untuk yang ini
yang apa namanya yang ASN. ASN. Oke. Yang ASN. Oh, Nah, artinya jadi selama ini guru-guru honorer itu di SMKN 4 Medan Sumatera Utara mendapatkan honornya itu dari swadaya orang tua. dari swadaya orang tua dan juga dari Dana BOS. Oh, dana BOS. Dari dana BOS ya. Jadi ada persyaratan di dana BOS itu kan kalau dia belum memperoleh tunjangan profesi guru dan sudah punya Dapodik Bisa menggunakan dana BOS. PTK, bisa menggunakan dana BOS. Dan harus 2 tahun ya. Jadi artinya Iya, harus 2 tahun. kalau belum 2 tahun mengajar, dia juga nggak bisa dibayar pakai dana BOS. Oke. Gitu. Itu memang udah ketentuannya. Kalau besarannya berapa itu Pak Fariza? Rata-rata lah ya. Kalau- Ya, ya. Kalau seperti Bu Lina tadi yang guru BK ya, itu kebetulan kan kita apa namanya pakai formulanya itu kan per jam mengajar gitu ya. Jadi kalau guru BK itu kita maksimalkan karena guru BK itu boleh dibilang 24 jam dan 7 hari dalam seminggu mereka itu ada di sekolah kan gitu. Beda dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi itu kalau di kami di SMK Negeri 4 Medan itu 50.000 kali 40 jam, jadi sekitar 2 juta per bulan ya Pak. Per bulan. Lumayan ya. Nah, jadi tentu kami sangat prihatin ya dengan kondisi Bu Lina yang tidak dibayar sama sekali gitu. Karena kalau SMP tuh dia nggak boleh mungut sama sekali. Tidak boleh Jadi mungut memang, sama sekali. jadi tidak ada dukungan orang tua kalau atau masyarakat. Tapi kalau SMA dan SMK itu memang boleh. Karena kan misalnya dibutuhkan satu anak 400.000 per bulan misalnya biaya operasionalnya. Tapi negara cuma bisa ngasih berapa, nah sisanya itu bisa menjadi sumbangan atau SPP orang tua. Tapi kalau untuk SD dan SMP murni dana BOS. Maka tadi kalau nggak dibayar mungkin memang nggak cukup. Bahkan ada beberapa kasus gurunya itu misalnya ada 6 orang guru honor. Tapi yang bisa kecatat di Dapobik dan berhak nerima itu hanya 3 orang. Nah karena ada 6 maka tetap dibayarkan pada si 3 tapi nitip buat 3 yang nggak bisa gitu. Akhirnya kecil. Maka kalau kita dengar ya mungkin kok ini udah kecil dapatnya per 3 bulan. Itu sebenarnya kan dana BOS turunnya per 3 bulan. Mbak Retno, gini loh, kalau saya melihat kan, kalau tadi kita mendengarkan dari 2 sampling guru lah, yang ada di level SMP dan SMK. SMK. Satu di Jawa Barat, satu di Sumatera Utara. Kan problemnya kan satu, soal kejelasan status dari. Dan ini kan bukan persoalan baru ya. Udah Kedua lama soal kesejahteraan. Tadi kita mendengar sendiri kan. Berikutnya adalah lagi-lagi kali ini mungkin lebih update adalah soal daya dukung anggaran kan. Iya. Ya kan, dan hampir semua kepala daerah mengatakan dari mana saya. Yang Itu kedua, problem utama ya. tapi nggak selesai gitu. Nah, Anda yang berkecimpung di situ di FSGI sudah menebak atau kalau saya kok nggak beranjak ya, kok hanya di sini aja Iya. persoalannya. Ini butuh apa, berhentinya di mana? Masa persoalan nasib guru yang sedang memperjuangkan pendidikan nasional dia harus dihadapkan dengan urusan birokrasi yang sebetulnya bukan urusan mereka gitu. Ya, dan itu haknya mereka seharusnya dapat Ya. dibayar. Bu Lina adalah satu guru yang betul-betul dibayar tidak dibayar berarti betul tanpa tanda jasa, harusnya nggak begitu gitu ya. Betul. Jadi tetap ini kan sebuah profesi tidak mudah mendapatkan gelarnya juga untuk jadi guru BK dan Ya. maksudnya memang harusnya bisa dibayar. Makanya status yang mau diganti ini agar bisa didukung oleh pemerintah daerah. Tapi Ya. kalau pemerintah daerahnya nggak bisa bayar ya kan sama aja bohong. Nah ini saya ada kasus satu sekolah itu gurunya karena ada semuanya pensiun, dia tuh SMA, dia harus ngajar kelas 1, 2 dan 3. Nah lalu ternyata pensiunlah satu-satu temennya tahun ini, tersisalah dia. Tapi dia tahun depan pensiun. Nah dia itu ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang total jamnya jadi 80 jam. Padahal dalam 1 minggu tuh cuma 40. Akhirnya dia menggabung kelas. Jadi kalau ngajar tuh sekaligus di aula, kelas 3 kelas sekaligus atau 2 kelas. Nggak efektif kan sebenarnya. Bagaimana kita berharap pada kualitas pendidikan? Betul, kualitas. Yang kedua gurunya lelah, itu juga udah bagus banget pengabdiannya. Dia PNS kan. Ya. Jadi artinya bentuk-bentuk pengabdian yang luar biasa kayak gini kan terjadi. Nah apa pemerintah mau nutup mata gitu kan. Nah nanti kalau kemudian dia pensiun di tahun depan dan nggak ada pengganti, bagaimana nih mata pelajaran dia? Berarti apakah semua nggak dapat anak kelas 1, 2 dan 3? Mau kayak gitu pendidikan kita kan enggak gitu dah. Jadi Anda melihat masih ada harapan nggak sih kalau tadi
supaya Saya kita tetap juga melihat ada harapan sih. dari mana? Misalnya Tapi tadi political will-nya dari Presiden Prabowo nih. seperti apa persisnya? Nah, jadi Memerintahkan langsung kepada iya. Menteri Keuangan atau seperti apa? Jadi kita tuh selalu lupa mengaitkan di selalu Menpan, Kemendikdasmen, pemerintah daerah. Tapi kita lupa sama Kementerian Keuangan. Kita lupa juga dengan DPRD gitu di dalam kasus ini. Nah menurut saya ini kan harus duduk bareng dan dibicarakan betul dalam waktu singkat loh ini. Nah sekarang menurut saya kalau Presiden Prabowo yang minta bergerak nih semua. Jadi karena Mbak Retno tadi dibilang berharap pada Pak Prabowo. Kita menduga-duga jangan-jangan dalam waktu dekat akan ada kador spesial dari Presiden terhadap 237.000 guru honorer yang sedang menunggu nasibnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.